Lalu, salah satu bangsawan pun berteriak dengan berkata, "Healer, cepat gunakan heal." Para healer pun datang ke tempat Sofia berada dan mereka pun mencoba menyembuhkan Sofia dengan menggunakan heal. Akan tetapi, hal itu percuma, dikarenakan heal tidak memberikan efek apapun kepada Sofia. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, "Tidak, bahkan heal ranking, tidak berhasil. Apa yang harus kulakukan?" Berbeda hal kalau dia hanya pasien biasa, tapi dia seorang tuan putri. Kalau aku terlibat dan gagal menyembuhkannya, maka aku akan dihukum seberat-beratnya. Apa aku harus pura-pura tidak melihat ini? Ini tidak seperti aku berhubungan baik dengannya. Ya, kalau aku melakukan sesuatu, tidak satupun yang akan membuat magang sepertiku ini bertanggung jawab. Aku akhirnya mendapatkan ability baru dan mulai bermimpi. Tidak ada gunanya membuat hidupku berakhir dengan tidak adil. Raymond pun teringat dengan kata-kata Sofia pada saat pertama kali berjumpa dengannya di acara festival itu. Sofia berkata, "Kau sudah berubah banyak, dulu kamu seperti tikus pembuat onar." Mengingat hal itu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Tidak, aku belum mendengar dia minta maaf dengan benar. Aku tidak akan membiarkan dia mati seperti ini. Bahkan kalau dia harus mati, aku akan membuatnya untuk meminta maaf. Untuk segala kesalahan yang dia perbuat padaku sebelum dia mati." Lalu, Raymond pun berkata kepada semua orang, "Aku akan menyembuhkan Tuan Putri." Mendengar perkataan itu, salah satu healer pun berkata, "Songong sekali kau anak magang. Enyahlah, jangan mengganggu kami." Raymond pun tidak memperdulikan perkataan wanita itu dan menerobos mereka sambil berkata, "Maaf, tapi kita tidak punya waktu, tolong menyingkir." Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah memutuskan untuk merawat pasien darurat, meskipun dalam situasi sulit." Efek dari Heart of Steel menjadi lebih kuat. Raymond pun langsung mendekati Putri Sofia untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, para healer senior itu pun bertanya, "Woi, apa yang kau lakukan?" Raymond pun menjawab, "Tolong percaya padaku. Jika tidak, Tuan Putri akan mati." Setelah mengatakan itu, Raymond pun mengecek denyut nadi dari tangan Sofia dan berkata di dalam hati, "Tidak ada denyut nadi di arteri kartorisnya. Detak jantungnya berhenti secara mendadak. Dalam beberapa kasus, heal tidak banyak membantu sekarang. Aku perlu membuat darahnya beredar dari jantungnya dengan lancar." Raymond pun melakukan CPR. Melihat hal itu, para bangsawan itu pun langsung panik dan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan terhadap tubuh berharga Tuan Putri?" Mendengar hal itu, Raymond yang masih berusaha itu pun berkata, "Tolong tunggu sebentar, aku ini sedang menyelamatkan Tuan Putri." Para bangsawan itu pun menyuruh penjaga untuk menyingkirkan Raymond dari tubuh Sofia. Tiba-tiba, sang raja pun datang ke tempat itu dan berkata, "Tunggu sebentar." Mendengar perkataan sang raja, para penjaga itu pun berkata, "Tapi, Yang Mulia, melihat Raymond sedang menangani anaknya." Sang raja pun bertanya, "Aku akan mempertanyakan ini pada kalian. Apa kalian bisa menyelamatkan Tuan Putri dengan heal?" Mendengar perkataan sang raja, para healer senior itu pun terdiam ketakutan. Mendengar tidak ada jawaban dari mereka, sang raja pun berkata, "Dengan kata lain, kita tidak mempunyai pilihan selain menunggu." Lalu, Raymond yang melihat tidak ada perkembangan dari Sofia pun berkata di dalam hati, "Sial, kenapa detak jantungnya tidak kembali? Kalau begini, dia akan mati." Raymond pun terus-menerus mencoba melakukan CPR kepada tubuh Sofia. Raymond yang mulai panik itu pun berkata, "Kalau begini terus, aku pun akan dalam masalah. Tetapi tenang, aku perlu memikirkan cara lain. Kalau CPR tidak bekerja, cara lain yang bisa aku lakukan adalah shock, di mana aku bisa mendapatkan defibrilator." Sedikit informasi, defibrilator adalah alat untuk memberi sengatan ke pasien yang mengalami gangguan jantung. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Di sini adalah benua Laipentaina. Sesuatu yang bisa menggantikan defibrilator adalah..." Lalu, Raymond pun teringat dengan sesuatu dari sistem dan berkata di dalam hati, "Jendela status. Pembelian skill kedua. Beli Lightning Magic." Setelah membeli Lightning Magic, Raymond pun kembali meletakkan tangannya ke tubuh Sofia sambil berkata di dalam hati, "Salah satu tanganku akan berada di belakang tulang selangkah kanannya. Yang satunya lagi akan di atas ketiak kirinya." Lalu, Raymond pun menggunakan kekuatan magic listriknya dan Sofia pun tersetrum dengan sengatan listrik. Melihat hal itu, penjaga pun langsung menolak Raymond untuk menjauh dari tubuh sang putri dan mengarahkan pedangnya ke leher Raymond sambil berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan? Beraninya kau menyerang Tuan Putri dalam keadaan kritis dengan lightning. Ini penyerangan terhadap keluarga kerajaan.
Mendengar perkataan itu, Raymond yang ketakutan itu pun berkata, "Itu tidak benar, aku tidak mencoba menyakiti dia. Aku melakukan itu untuk menyelamatkannya. Aku berkata jujur." Tiba-tiba, sang raja pun berkata, "Hei, lihatlah Tuan Putri." Mendengar perkataan sang raja, salah satu healer pun datang menghampiri Sofia dan mengecek detak nadi di tangannya. Healer itu pun berkata, jantungnya mulai berdetak lagi. Mendengar perkataan itu, seisi ruangan itu pun berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil. Dia berhasil tanpa menggunakan heal." Lalu, penjaga itu pun menurunkan pedangnya dari leher Raymond, dan Raymond pun menghelaikan nafasnya karena sudah lega. Sang raja pun menghampiri Raymond dan bertanya, "Apa yang barusan kau lakukan?" Mendengar pertanyaan dari sang raja, Raymond pun menjawab, "Setelah saya melihat keadaan Tuan Putri, saya berpikir akan mustahil menggunakan heal untuk menyelamatkan Tuan Putri, dan mencoba metode penyembuhan lain." Mendengar jawaban dari Raymond, sang raja pun hanya diam. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Kenapa dia melihatku seperti itu? Dia tidak salah paham yang aneh-aneh kan?" Lalu, sang raja pun berjalan melewati Raymond dan berkata kepada semua orang, "Perjamuannya sudah berakhir." Setelah mengumumkan itu, sang raja pun berkata kepada Raymond, "Raymond, aku ingin kamu tetap di sini sampai aku memanggilmu lagi." Mendengar perkataan itu, Raymond pun panik dan berkata di dalam hati, "Apa? Kenapa dia berniat memanggilku? Kami akhirnya bertemu lagi setelah 5 tahun, apa yang ingin dia bicarakan?" Lalu, Raymond mengingat masa lalunya dan berkata di dalam hati, "Pertama kalinya aku bertemu dengan ayahku. Setelah ibuku meninggal karena sakit. Ketika aku mati kelaparan di daerah kumuh sendirian. Pada saat itu, sang raja pun menghampiri daerah kumuh tempat Raymond bersama dengan bawahannya. Melihat kondisi dari ibu Raymond, bawahannya itu pun berkata, 'Dia sudah lama mati.' Melihat bawahan itu, Raymond yang tidak mengenalinya itu pun bertanya, 'Siapa Anda?' Sang bawahan itu pun tidak memperdulikan pertanyaan Raymond dan segera mengecek nadi Raymond. Bawahan raja itu pun berkata, 'Kalau anak ini tidak diselamatkan dengan heal tingkat tinggi sekarang, dia tidak akan bertahan.' Mendengar perkataan itu, sang raja pun menghampiri Raymond dan menggendongnya. Lalu, sang raja pun membawa Raymond ke istananya dan memberikan Raymond kepada para healer. Setelah memberikan Raymond kepada healer, sang raja pun pergi meninggalkan mereka dan berkata, 'Sembuhkan dia, pastikan kau selamatkan dia.' Mengingat kejadian masa lalu itu, Raymond pun berkata di dalam hati, 'Itulah pertama dan terakhir kali, aku mendengar suara hangat ayahku. Setelah aku selamat, aku tidak bisa berbicara dengan ayahku sama sekali sebelum aku pergi dari istana kerajaan. Karena aku anak haram yang tidak pernah ada. Aku selalu kepikiran ini, karena aku dilecehkan di istana kerajaan. Dia seharusnya membiarkanku mati saja. Kalau dia melakukannya, aku tidak harus mengalami penderitaan seperti ini.' Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, 'Anda telah menyelesaikan Guardian of the Banquet. Anda telah mendapatkan hadiah. Level Anda telah meningkat.' Mendengar pemberitahuan itu, Raymond pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, 'Ah, hadiah quest. Aku hampir melupakan ini. Aku naik level 4x dan dapat 60 skill point. Wow, yang tadi itu tidak sia-sia. Ayah, bukan, ayah sialan. Aku tidak peduli apa yang raja katakan. Akulah yang telah menyelamatkan Putri Sofia. Ya, mari kita coba dapatkan hadiah terbaik yang bisa aku dapatkan darinya atas menyelamatkan Tuan Putri. Aku akan mendapatkan semuanya darinya.' Beberapa saat kemudian, acara yang tadi awalnya pesta itu pun berubah menjadi acara selamatan. Raymond pun berjalan ke hadapan raja, dan memberi hormat kepadanya sambil berkata, 'Salam yang mulia, saya Raymond, seorang pelayan rendahan Anda.' Lalu, sang raja pun bertanya kepada Raymond, 'Kau bilang, kau menggunakan metode penyelamatan yang berbeda dari heal, kan?' Raymond pun menjawab, 'Benar, itu sebuah teknik misterius yang dikenal sebagai teknik medis. Sebuah teknik rahasia kuno, yang saya pelajari ketika saya mengunjungi reruntuhan kuno.' Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, 'Kebohongan yang aku buat untuk saat seperti ini, metode penyembuhan kuno. Ada banyak reruntuhan kuno di benua Laipentaina. Ada banyak sekali contoh. Seperti orang yang mendapatkan kemampuan misterius ketika menjelajahi reruntuhan kuno. Dalam hal Laipentaina kuno, ada banyak sekali teknik yang lebih maju daripada dunia modern yang belum diketahui. Akan kedengaran aneh kalau aku bilang ada metode penyembuhan lain di samping heal.' Lalu, sang pendamping raja yang mendengar jawaban Raymond tadi pun berkata, 'Memang benar kalau reruntuhan kuno itu memiliki pengetahuan kuno yang sudah hilang seiring berjalannya waktu.
Kau menyebutnya teknik medis. Raymond pun menjawab. Benar, sang raja yang mendengar penjelasan dari Raymond itu pun berkata. Bagaimanapun metodenya, memang benar, Putri Sofia terselamatkan karenanya. Aku menghargai yang kau lakukan dan akan menghadiahimu.